Halo, berjumpa kembali kita pada video kali ini. Di video kali ini kita kembali belajar tentang materi persamaan garis singgung fungsi trigonometri. Materi ini kalian dapat pelajari di kelas 12 untuk matematika peminatan. Baik, seperti apa materinya? Sebelum masuk materinya, kita lihat dulu dong pengertian dari garis singgung. Apa itu garis singgung? Menurut Gottfried Wilhelm Leibniz, seorang yang berkontribusi terhadap kalkulus dan bilangan biner, bahwa beliau mengatakan garis singgung adalah garis yang melalui sepasang titik tak hingga yang dekat dengan kurva. Nah, atau bisa dengan kata lain dibilang garis singgung itu garis yang menyentuh atau menyinggung suatu kurva. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat gambar berikut ini. Di sini ada kurva, jadi garis singgungnya itu menyinggung di satu titik. Ya, oke, ini dia. Baik, setelah ini kita lihat lagi bagaimana cara mencari garis singgung. Persamaan garis singgung ya. Langkah-langkahnya yang pertama, kita harus mencari gradiennya. Gradien di sini bisa dikatakan kemiringan. Yang kedua, turunkan fungsi kurva atau fungsi X-nya sebanyak satu kali, sehingga kita mendapatkan nilai turunan fungsinya. Lalu kita dapat mensubstitusikan nilai X langsung ke dalam titik singgungnya. Langkah berikutnya, jika nilai Y belum diketahui, maka cari nilai Y dengan substitusi nilai X. Y ini kan fx tadi, fungsi X. Ya. Oke, dan terakhir jika udah punya gradien dan titik singgung, ya udah langsung masukkan saja ke dalam rumusnya. Terus bagaimana rumusnya? Ini rumusnya. Rumus persamaan garis singgung ini tidak berubah, sama seperti persamaan garis singgung pada turunan fungsi aljabar ya. Sekali lagi, turunan fungsi aljabar sudah kalian pelajari di kelas 11 matematika wajib. Ya. Oke, ini rumusnya. Y dikurang Y1 sama dengan M dikalikan X dikurang X1. Oke, kita lihat dulu. Apa maksudnya? Keterangan ya. Dimulai dari M. M ini bisa kita sebut dengan Y aksen atau M aksen. Jadi turunan fungsi X. Ini bisa kita sebut namanya gradien atau kemiringan. Dan selanjutnya X1 itu namanya titik absis. Titik X biasa dibilang ya. Titik X yang mempunyai nilai. Dan selanjutnya Y1 itu namanya titik koordinat. Nah, ini yang disinggung tadi di langkah-langkah tadi bagaimana cara mencari X dan Y. Baik, ini materinya sekilas materi dan bagaimana aplikasi materi ini di dalam soal. Baik, kita sama-sama melihat soal-soal berikut ini. Yang pertama, tentukan persamaan garis singgung kurva fx sama dengan 2 sin 3x di titik. Di titik absisnya 15 dan ordinatnya 1. Oke. Sebelum kita masuk dalam cara penyelesaian, kita lihat dulu apa yang diketahui. Dari soal diketahui, X1 sama dengan 15. Y1 sama dengan 1. Nah, X1, Y1 sama dengan 1. Kita lihat seperti apa rumusnya tadi ya. Rumusnya Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Berarti yang belum kita dapat ini dari nilai M. Kita cari nilai M. Ingat, M adalah merupakan turunan dari fungsi X. Fungsi F-nya ya. Jadi kita turunkan M. Jadi 2 sin 3X ini turunan adalah 6. Turunan sin adalah cos 3X. 6 cos 3X. Nah, lalu selanjutnya nilai X ini kita substitusi dari nilai X1 ini. Jadi 6 cos 3 dikalikan dengan 15. Sehingga 6 cos 3 kali 15 adalah 45. Kosinus 45 adalah 1 per 2 akar 2. 6 dikali 1 per 2 akar 2 adalah 3 akar 2. Oke, X1 dapat, Y1 dapat, dan M dapat. Masukkan langsung ke dalam rumus persamaan garis singgung. Sehingga persamaan garis singgungnya adalah Y dikurang 1 sama dengan M-nya 3 akar 2 dikalikan X dikurang 15. Sehingga Y adalah 3 akar 2 dikalikan X
dikurang 15 ditambah 1. Ini nilainya. Dan kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2, ini adalah tentukan persamaan garis singgung kurva fungsi X sama dengan negatif 2 cos 3X di titik absis 20. Oke, sekarang titik absis, ingat itu X-nya. Dari soal, kita lihat apa yang diketahui ya. Yang diketahui pertama titik absis jelas 20. Dan di sini kita masih belum melihat di soal nilai Y. Nah, tapi ingat, fx itu adalah Y. Fungsi X adalah Y, sehingga dari soal negatif 2 cos 3X, jadi X-nya gantikan nilai 20. Jadi negatif 2 cos 3 kali 20 adalah negatif 2 cos 60. Jadi negatif 2 cos 60 adalah 1/2. Jadi negatif 2 kali 1/2 adalah negatif 1. Ya dapat, X dapat. Selanjutnya kita cari nilai M. M adalah turunan fungsi F. Jadi turunannya adalah ini negatif 2. Turunan cos adalah negatif sin. Negatif kali negatif berarti positif. 3 kali 2, 6. Jadi 6 sin 3X. Masukkan lagi nilai X, substitusi dalam nilai X sama dengan 20 ini. Sehingga 6, 3 kali 20 adalah 6 sin 60. Sehingga sin 60 adalah 1/2 akar 3. 6 kali 1/2 akar 3 adalah 3 akar 3. Dapat X, Y, dan M. Masukkan langsung ke persamaan garis singgung. Sehingga Y, ingat, Y-nya adalah negatif 1 ya. Dan rumus adalah ini min. Jadi min dengan negatif adalah plus. Jadi Y plus 1 sama dengan 3 akar 3 dikalikan dengan X dikurang 20. Jadi Y sama dengan 3 akar 3 dikalikan X dikurang 20 dikurang 1. Ingat ini ya, dikurang 1. Oke, ini dia jawabannya, persamaan garis singgung nomor 2. Baik, untuk pertemuan kali ini, di video kali ini, saya cuma membahas 2 soal. Untuk soal-soal berikutnya, kita buat di video selanjutnya. Sampai jumpa, ini saya dari saya. Selamat belajar.